Harus kita tegaskan bahwa ojol adalah pekerja. Itu jelas. Perusahaan aplikator tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja, Pak. Mereka tidak berhak atau tidak diwajibkan untuk membayar THR, BPJS Kesehatan. Saya terima kasih. Barangkali di sini ada sebagian yang kesehariannya bekerja sebagai pengemudi ojek online, juga kurir online. Saya ingin sampaikan terima kasih dulu karena Anda bisa bekerja di sana dan mendapatkan rupiah dan memilih untuk datang di sini tanpa diberi rupiah. Karena semua ada yang ngumpulin begini dan diberi uang. Kalau kami tidak ada yang kami beri kecuali harapan untuk kita melakukan perubahan sama-sama. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang ikut hadir ke sini, ini adalah satu pilihan untuk ikut berjuang bersama. Boleh kasih beri tepuk tangan buat mereka semua di sini. Siapa? Luar biasa. Terima kasih semuanya. Ya. Gini, saya tegaskan sekali lagi bahwa kami berkomitmen untuk mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja agar aturan-aturan yang dipandang tidak memberikan rasa keadilan bisa dikoreksi untuk memberikan rasa keadilan. Dan kita tahu bahwa ini disusun untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi data BPS menunjukkan bahwa di era pasca undang-undang ini, bahkan bila dibandingkan dengan statistik di era kepemimpinan Pak SBY, pengangguran itu turun 5,3%. Di era Pak Jokowi turunnya hanya 0,73%. Oke? Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa usaha penciptaan lapangan pekerjaan itu pun tidak terjadi dengan aturan yang seperti ini. Justru kita harus memastikan. Lalu yang tidak kalah penting, kita ini tidak bisa menerima ketika pemenuhan hak pesangon pada korban PHK tidak diberikan secara penuh. Apa komitmen Bapak untuk melindungi driver online khususnya terkait status dan pelindungan kerja mereka, Pak? Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Saya dengar dari panitia, banyak calon peserta yang menelpon tanya, apakah ada pengganti ongkos transportasi bagi pengemudi ojol yang ikut hadir di acara ini? Dan dijawab tidak ada, karena kami memang tidak punya bekal-bekal seperti itu. Tapi yang menarik, ketika dengar tidak punya, bukannya tidak datang, tetap datang dan ikut acara ini. Jadi di situ yang saya bilang, saya beri rasa hormat pada teman-teman yang datang. Ya. Begini teman-teman sekalian, kami di dalam mengatur tentang hubungan industrial ingin mengedepankan, dan selalu di masa lalu pun begitu, prinsip keadilan. Jadi ke depan kami menawarkan kepada semua rekam jejak. Insya Allah kita akan terus menjaga aturan-aturan itu sesuai dengan prinsip keadilan. Nah, bagaimana dengan pengemudi ojol? Menurut saya harus kita tegaskan bahwa ojol adalah pekerja. Itu jelas. Jadi walaupun di undang-undangnya itu disebut sebagai pekerja di luar hubungan kerja, tapi disebut sebagai semata-mata mitra saja, itu juga menurut saya tidak tepat. Jadi menurut saya prinsipnya pekerja,
Lalu kita harus duduk bersama untuk merumuskan pola yang barangkali kalau Indonesia berhasil, Indonesia bisa menjadi negara pertama yang merumuskan pola kerja hubungan antara aplikator dengan tenaga kerja. Karena fenomena di seluruh dunia hari ini belum ada satu pola yang tepat. Kita harus bekerja bersama. Tapi apa prinsipnya? Menurut saya negara harus hadir untuk membantu memberikan jaminan kerja, jaminan kesehatan kepada semua yang bekerja di industri online, ojek online ini. Harus. Bahkan kalau dalam catatan kami, semua regulasi yang terkait dengan ini harus disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Siap. Kementerian Kerja tidak boleh absen, justru harus hadir dan menyusun regulasi untuk para pekerja online. Lalu yang tidak kalah penting, saya membayangkan dibuatkan semacam BPJS Ketenagakerjaan khusus ojol. Lalu banyak program dari pemerintah seperti subsidi pendidikan, KIP plus KIPK plus akan diberikan pada semua pengemudi ojol yang terlibat di sini. Jadi, Bapak sekalian, ini bagian dari memastikan bahwa kebutuhan kesejahteraan bisa ditingkatkan, lalu hak-haknya sebagai pekerja harus diberikan. Pak, pemerintah ini udah bikin upah minimum. Bukan upah layak, tapi upah yang benar-benar minim, Pak. Jadi upah minimum yang benar-benar minim. Tiap tahun paling naik 1-8%. Padahal biaya lain naik, kontrakan naik, biaya hidup terus naik, kehidupan sehari-hari terus naik, Pak. Tegas aja nih, Pak. Ini tegas aja, Pak. Apa solusi Bapak untuk mengatur pengupahan supaya bisa meningkatkan kesejahteraan buruh? Ya, teman-teman sekalian, perdebatan upah buruh itu menguat di bulan Oktober setiap tahun. Ini semua teman-teman aktivis Serikat Buruh itu merasakan betul setiap Oktober. Apakah kita suka dengan situasi itu? Tidak. Dan tanya juga pengusaha, apakah mereka suka dengan situasi itu? Tidak. Sama-sama tidak suka tapi sama-sama menjalani. Ini kan aneh. Betul tidak? Yang pengusaha kepengen kepastian, yang buruh juga pengen kepastian. Tapi negara seperti membiarkan situasi ini. Betul tidak? Menurut saya kita harus duduk bersama, serius duduk bersama di tingkat kepemimpinan nasional, mengatur ini sehingga tidak setiap tahun menimbulkan ketidakpastian. Dan harus ada turunannya. Jangan UMP tiap tahun terus, sekali UMP terus sepanjang waktu. Tidak boleh. UMP itu pada masuknya aja, sesudahnya naik itu. Betul tidak? Jadi jangan juga kita hanya rame di UMP-nya. Tapi UMP itu kan untuk entry level sebetulnya. Betul, itu masuk. Ya, sesudah itu harusnya mengalami peningkatan. Itu nggak diperhatikan sama negara. Nggak dinaikkan, jaminannya nggak di, macam-macam itu praktek-praktek seperti itu. Jadi kami melihat, satu, duduk bersama buruh, pengusaha, bahwa kita membuat sebuah mekanisme untuk diatur se-Indonesia dan lintas waktu. Baik. Tidak mungkin kita membuat satu aturan untuk semua tempat yang sama. Pasti ujungnya akan ada variasi. Ya. Karena biaya yang berbeda-beda, biaya hidup. Ya. Tapi dari ojol, apa yang saya harapkan tadi sudah Pak Anies jawab mengenai mengenai kesejahteraan dan segala macam. Yang saya ingin tanyakan seperti ini, Pak. Kita diikat hubungan kerja itu dengan mitra, Pak. Nah, mitra ini buat saya adalah suatu pengalihan yang melegalkan perusahaan aplikator tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja, Pak. Mereka tidak berhak atau tidak diwajibkan untuk membayar THR, BPJS Kesehatan. Ketika kita terjadi resiko di jalan juga itu tidak di cover oleh mereka, Pak.
Pak Dedi, terima kasih. Pak Dedi tanya tentang ini hubungannya kemitraan. Itu yang tadi saya sampaikan Pak Dedi. Kita mempelajari dari beberapa tempat. Ketika hubungannya diubah menjadi hubungan kerja dalam pekerjaan itu, maka secara pembiayaan itu berubah total. Dan ujungnya demand harganya naik, demand turun. Dan ketika demand turun, makin hari makin kecil. Akhirnya usahanya malah jadi ada yang lengkang, ada yang keluar. Di Spanyol keluar. Nah, jadi maksud saya kita harus cari jalan tengah nih. Makanya tadi saya bilang kalau kita bisa membuat di Indonesia yang bukan pekerja di dalam, tapi juga mitra yang nggak dikasih apa-apa, tapi jalan tengah. Dan kami berkomitmen. Ketika saya mengatakan kami berkomitmen, lalu teman-teman tanya, kira-kira dijalankan apa tidak? Anda lihat rekam jejak di Jakarta. Di rekam jejak di Jakarta kami tidak meninggalkan buruh dalam komitmen kami soal ini. Oke? Jadi kami akan lakukan. Jadi kami berencana ketika kami mendapatkan kewenangan di bulan-bulan pertama langsung ini dibahas. Langsung kita bentuk timnya, langsung bikin task force-nya, langsung bahas sama-sama. Saya ingatkan ketika kita mengundang seluruh operator transportasi umum di Jakarta. Itu lebih dari 27. Pertemuan pertama panasnya luar biasa. Saya belum pernah datang sebuah pertemuan sepanas itu. Panasnya luar biasa. Keras sekali. Kita mencari kesepakatan apa jalan keluar untuk seluruh transportasi umum. Dan akhirnya ketemu. Berapa kali pertemuan? 77 kali pertemuan. Sampai selesai, tapi sampai kesepakatan. Begitu sampai kesepakatan, sampai hari ini tenang, teduh, damai. Karena itu kesepakatan. Nah, kadang-kadang kita ini di pemerintahan itu nggak sabar. Pengennya cepat aja bikin aturan, nanti kalau itu udah demo dihadepin paling 2-3 kali, habis itu hilang. Lah nggak bisa, jangan begitu. Kita harus bahas sama-sama. Jadi komitmennya itu ya, Mas. Kita cari jalan tengahnya. Di samping kita juga tahu ada sebagian yang menginginkan fleksibilitas. Banyak yang bekerja di ojol juga nggak kepengen terikat secara ketat. Jadi kita cari jalan sama-sama.